Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang studi biofarmasi pada pemberian obat. Langsung saja. Oke, jadi pendahuluan, keseluruhan proses atau kejadian yang dialami molekul obat, mulai saat masuknya obat ke dalam tubuh sampai keluarnya obat tersebut dari dalam tubuh, disebut proses farmakokinetik. Jadi, melalui berbagai tempat pemberian obat, misalnya pemberian obat melalui alat cerna atau diminum secara peroral, otot-otot rangka intramuskuler, kulit topikal, paru-paru inhalasi, molekul obat masuk dalam cairan intravaskular setelah melalui beberapa dinding atau barier dan disebarkan ke seluruh tubuh serta mengalami beberapa proses. Pada umumnya, obat baru dikeluarkan atau diekstraksikan dari dalam tubuh setelah mengalami biotransformasi di hepar atau di hati. Ekskresi obat dapat melalui beberapa tempat, antara lain ada yang melalui ginjal, yaitu hasil buangannya berupa urin, dan juga ada yang melalui kulit, hasil buangannya berupa keringat, dan juga sebenarnya ada yang melalui feses. Selanjutnya, jadi rute-rute pemberian obat itu dalam kelas besarnya ada 6 kelas. Yang pertama ada enteral, yang kedua ada parenteral, ketiga inhalasi, keempat intranasal, kelima intratekal, dan keenam topikal. Untuk enteral sendiri itu contohnya bisa obat-obatan seperti obat oral, sublingual, dan rektal. Kalau obat oral itu berarti obat yang diminum melalui mulut. Sedangkan sublingual juga di belakang ditaruh di bawah lidah, dan rektal bisa melalui rektum. Dan untuk obat-obat yang kelas kedua yaitu parenteral, yaitu seperti obat intravena, intramuskular, intraperitoneal, dan juga subkutan yang melalui rute-rute injeksi, pada umumnya seperti itu. Yang ketiga itu adalah obat inhalasi. Obat-obat seperti ini biasanya obat-obat yang digunakan seperti obat-obat pada penderita asma, contohnya salbutamol. Dan keempat ada intranasal, yaitu obat-obat hidung seperti semprot kokain. Untuk kelas yang kelima yaitu intratekal, itu adalah obat-obat yang langsung digunakan atau diinjeksikan ke dalam tulang, khususnya itu sumsum tulang belakang. Contoh obatnya seperti methotrexate pada leukemia limfotik akut. Dan kelas yang terakhir itu obat topikal atau obat-obat yang penggunaannya itu melalui kulit. Contoh sedianya seperti krim, pasta, gel, dan contoh sedianya seperti balsam. Next. Nah, ini adalah salah satu gambar tentang rute-rute pemberian obat. Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu ada 6 kelas besar, tapi di sini itu mengklasifikasinya lebih dari 6 ya. Tapi kurang lebih sama, yaitu ada 6 kelas besar. Yang pertama ada intravena, intramuskular, subkutan, itu keduanya termasuk dalam yang seperti saya jelaskan yaitu parenteral. Dan di sini ada yang langsung efeknya lokal seperti obat-obat di kulit tadi, topikal ya. Itu efeknya efek lokal, jadi maksudnya lokal adalah obat tersebut dapat menyembuhkan, dapat mengurangi rasa sakit di area sekitar lokal. Dan selanjutnya inhalasi, contohnya rapid dan juga target. Dan di sini juga ada obat oral yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Biasanya itu melalui sirkulasi portal atau portal circulation. Maksudnya apa? Berarti mengalami first pass metabolisme di hati, sehingga biasanya obat-obat yang mempunyai dosis yang diberikan itu akan terurai sedemikian rupa seperti rute administrasi, maksud saya absorpsi, metabolisme, distribusi dahulu, metabolisme, dan ekstraksi. Dan di sini ada rektal juga, rektum. Di sini ada 50% first pass-nya, dan ada sublingual atau melalui lidah,
dan ada juga intratekal yang saya sebutkan sebelumnya, dan juga ada transdermal. Next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebelumnya terkait atma. Jadi farmakokinetik atau kinetika obat adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Jadi kita bahas farmakokinetik ini adalah bahas bagaimana sih nasib obat di dalam tubuh, karena obat itu pasti akan berkurang sedemikian rupa jika telah melalui beberapa rangkaian di dalam tubuh kita. Maksudnya apa? Jadi pasti obat itu mulai dari dimakan, mulai dari diminum, melalui mulut, lalu akan berjalan menuju kerongkongan sampai di lambung dan akan terurai, terabsorpsi, dan akan terdistribusi. Jadi di sini farmakokinetik itu mencakup 4 proses, yaitu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekstraksi. Jadi absorpsi itu adalah proses penyerapan. Proses penyerapan di sini itu maksudnya apa? Jadi obat-obat itu diserap melalui jaringan-jaringan tubuh di dalam tubuh, sehingga molekul dari obat, jadi sebelum terabsorpsi sebenarnya itu ada proses penghancuran obat. Jadi di mana penghancuran obat tersebut bisa secara kinetik atau melalui mulut, bisa juga dihancurkan melalui oleh asam lambung. Jadi proses absorpsi itu cukup ya, cukup berperan penting. Semuanya 4 poin ini mempunyai peran yang sangat penting agar obat itu dapat menghasilkan efektivitas atau menghasilkan suatu hal yang dapat membuat kita tuh sembuh. Bisa juga sebagai preventif. Di sini selanjutnya setelah absorpsi itu ada distribusi, di mana obat-obat yang telah terserap dalam molekul-molekul kecil dalam barier itu akan terdistribusi ke dalam darah, menuju sawar darah, sehingga akan ada proses metabolisme. Jadi metabolisme ini di mana obat mulai memberikan efeknya. Disinilah metabolisme obat mulai di metabolisme berarti udah mulai diproses untuk proses di mana obat itu terikat dengan reseptornya dan menghasilkan efektivitas. Dan yang terakhir yaitu ekstraksi, di mana obat itu dikeluarkan ya. Dikeluarkan yang mulai saya bilang bisa melalui urin, bisa melalui keringat, dan juga bisa melalui feses. Metabolisme atau biotransformasi dan ekstraksi, bentuk utuh atau bentuk aktif, adalah sebagai proses dari eliminasi obat. Oke, next. Ini adalah suatu bagan atau rute absorpsi obat oral. Jadi, sebenarnya dari rute pemberian obat sendiri itulah yang membedakan mengapa obat-obat itu sangat penting diperhatikan dari rute pemberiannya, karena rute pemberian oral, parenteral, topikal itu mempunyai jalur yang berbeda-beda. Jadi tiap konsentrasi obat itu pasti mempunyai efektivitas yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi misalnya ada obat oral dan obat topikal yang sama-sama mempunyai presentasinya sama. Misalnya obat A, obat oral dan obat topikal mempunyai kandungan. Oke, misalnya obat oral dan obat parenteral mempunyai kandungan paracetamol sama-sama 5% misalnya. Pastinya obat oral paracetamol yang mengandung 5% tersebut tidak akan terserap di tubuh 100% 5%. Maksudnya tidak akan optimal 5%. Berbeda dengan injeksi atau parenteral, presentasi dari zat aktif obat itu bisa mencapai 100%. Jadi di sini saya jelaskan, di sini bisa dilihat oral menuju stomach, berarti menuju lambung, akan terjadi proses metabolisme dan akan terbawa ke intestin atau usus ya. Jadi di situ juga ada proses metabolisme juga, dan akan dibawa ke portal circulation atau di hati itu ada proses first metabolism effect, di mana obat akan terserap atau mulai termetabolisme apakah diserap atau tidak, sehingga persentase dari 100% obat itu akan terlihat. Selanjutnya akan ke systemic circulation. Jadi di sini ada systemic circulation,
di mana sistemik dalam tubuh itu mengatur obat yang telah terserap dalam darah tadi saling bersirkulasi. Jadi di sini efektivitas obat mulai akan terukur gitu ya. Di sini ada intravena, drug intravena. Itulah yang membedakan kenapa obat-obat yang melalui parenteral itu efeknya sangat cepat. Karena memang obat-obat yang melalui intravena itu akan 100% terserap di dalam sawar darah. Artinya metabolisme yang terjadi itu cepat karena tidak adanya proses absorpsi dan juga distribusi sebab obat telah terserap dalam darah hampir 100%. Itulah mengapa sangat bahaya ya jika pada rute pemberian parenteral atau injeksi ini sampai salah suntik itu berbahaya. Jadi penempatan intravena, intramuskular, intradermal itu harus sesuai dengan pedoman yang berlaku. Jika tidak, maka itu fatal karena obat-obat yang harusnya terserap di dalam darah yang harusnya sekian persen itu akan bisa berbeda. Oke, next. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.